Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pods Papa, podcast Pengadilan Agama Palangkaraya episode kedua. Perkenalkan, saya Abiadri Fikri Akbar sebagai host dari episode kedua Pods Papa ini. Dan di tengah-tengah kita telah hadir bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya, Bapak Dr. Andes Haji Alfian SHMHI. Selamat datang Pak di Pods Papa episode kedua. Ya, selamat bertemu kembali dalam episode kedua. Baik, pembahasan selanjutnya pada episode kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis perkara perceraian sebagai perkara terbanyak di Pengadilan Agama Palangkaraya. Seperti yang telah dijelaskan pada episode ke-1, beliau merupakan lulusan dari Universitas PGRI Palangkaraya dan selanjutnya menempuh magister dari Institut Agama Islam Negeri Antasari. Dan pada episode kedua ini kita akan membahas secara lebih terperinci lagi mengenai perkara-perkara perceraian di pengadilan agama. Kemudian untuk mengawali pembahasan pada episode kali ini, bisa dijelaskan sedikit Pak tentang perceraian itu sebenarnya apa sih dan apa jenisnya di pengadilan agama ini? Perceraian itu di pengadilan agama itu terbagi dua. Pertama ada istilahnya cerai talak dan cerai gugat. Sementara ini di pengadilan agama yang masuk di perkara di pengadilan agama dari tahun Januari tahun 2023 sampai sekarang itu cerai talak berjumlah 46 perkara, sedangkan cerai gugat berjumlah 162 perkara. Kalau cerai talak itu artinya pihak suami yang mengajukan gugatan perceraian kepada istrinya. Sedangkan cerai gugat yaitu istri mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Nah, fenomena ini di Pengadilan Agama Palangkaraya yang paling banyak ternyata adalah pihak perempuan yang mengajukan gugatan terhadap suaminya. Baik, terkait dengan hal tersebut Pak, sebenarnya ada perbedaan apakah antara perceraian itu diajukan oleh suami dan perceraian diajukan oleh istri dalam persidangannya seperti itu? Ya, ada perbedaan. Jadi yang namanya cerai talak itu si suami meminta izin ke pengadilan agama untuk menceraikan istrinya. Apabila diizinkan oleh pengadilan agama, maka nanti putusannya memberi izin kepada pihak pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di pengadilan agama Palangkaraya. Nah, imbasnya nanti konsekuensi hukumnya cerai talak ini akan jatuh apabila si suami menjatuhkan talaknya mengucapkan talaknya di pengadilan agama dengan talak satu raj'i. Namun setelah dijatuhkan itu ada hak suami selama masa iddah untuk melakukan rujuk terhadap istrinya apabila kedua-duanya mau melakukan rujuk. Sedangkan cerai gugat yaitu perkara yang diajukan oleh seorang wanita terhadap suaminya. Implikasi imbas dari pengajuan istri ini terhadap suaminya, maka nanti akan dijatuhkan talak satu bain sugra terhadap suaminya. Hal ini mereka tidak dapat rujuk kecuali dengan akad nikah baru. Oh, berarti perbedaan itu secara signifikan kalau diajukan oleh suami dia masih bisa rujuk? Iya, dalam waktu masa iddah. Sedangkan kalau oleh istri dia tidak bisa, harus ulang lagi. Walau masa iddah atau setelah habis masa iddah dia tidak bisa rujuk lagi kecuali dengan akad nikah baru ke KUA setempat. Baik. Kemudian Pak, terkait dengan perkara perceraian juga itu dikenal istilah namanya cerai gaib. Ya. Nah, dari perkara cerai talak dan cerai gugat ini kan sama-sama bisa gaib. Sebenarnya apa sih definisi perkara cerai gaib itu? Perceraian dengan gaib itu artinya pihak suami tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga pihak yang mengajukan gugatan itu melakukan perkaranya itu kalimatnya tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia,
sehingga mereka tidak mengetahui di mana keberadaan pihak tergugat atau suaminya atau istrinya. Maka perkara itu dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali melalui papan pengumuman di pengadilan agama dan melalui mass media. Dan perkara itu setelah dimasukkan di bulan keempat baru bisa dilakukan persidangan. Dan yang dimaksud gaib itu di sini adalah walau ketemu orangnya namun alamatnya itu tidak diketahui. Nah, jadi alamatnya itu tidak diketahui di mana dia berada. Misalnya ketemu saja di pasar, namun dia tidak mengasih alamatnya. Sehingga untuk mengajukan gugatan itu karena harus ada alamat yang jelas, maka dilakukanlah gugatan itu gugatan secara gaib. Artinya dilakukan pemanggilan melalui papan pengumuman pengadilan agama atau website pengadilan agama dan diumumkan lagi melalui mass media, baik media elektronik maupun media cetak. Baik. Sampai saat ini kan ada pemahaman bahwa perkara cerai gaib itu hanya dapat diajukan jika misalnya telah ditinggalkan selama minimal 1 tahun atau 2 tahun, atau ada juga yang mengatakan bahkan tanpa ditinggalkan pun bisa sepanjang tidak dapat diajukan alamat jelasnya seperti itu. Nah, dalam perspektif Bapak sebenarnya cerai gaib itu apakah dia ada ketentuan minimal kita tidak mengetahui alamatnya lagi, atau di saat orang itu hilang ya sudah kita dapat mengajukan saja sepanjang syarat perceraian terpenuhi? Iya. Jadi kalau tidak diketahui lagi alamatnya, pihak tergugat yang penting alasan perceraian pasal 19 huruf A sampai G, juga 116 huruf A sampai G, bahwa alasan-alasan perceraian itu dan kan intinya begini, bahwa yang namanya perkara gaib itu alamat tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai perkara itu diajukan. Namun apabila di dalam proses persidangan dia mengajukan gugatan mengetahui alamat itu, dia bisa melaporkan ke majelis hakim untuk dipanggil ke alamat yang dia ketahui. Berbeda dengan perkara mafkud. Mafkud itu apabila orang itu tidak diketahui alamatnya, maka dia mengajukan kemafkutan orang tersebut supaya misalnya harta warisannya bisa dibagi dan sebagainya. Kalau mafkud itu dia dianggap meninggal orangnya? Ya, dianggap sudah meninggal. Baik. Kemudian kita sekarang membahas terkait dengan ada fenomena bahwasanya perceraian ini saat ini diajukan oleh istri kebanyakan. Jadi kita istri sampai bulan ini 160 sedangkan laki-laki hanya 46. Nah, menurut Bapak kenapa sih fenomena ini bisa terjadi? Fenomena ini terjadi memang dari dulu bahwa hak-hak wanita itu sudah mulai diangkat, sehingga wanita sekarang punya hak dan punya kemauan untuk mengangkat hak-haknya, sehingga perempuan berhak untuk apabila dia tidak suka, apabila dia disakiti, apabila dia tidak senang lagi dengan suaminya, dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Sehingga hal ini berimbas kepada banyaknya perkara yang diajukan oleh pihak perempuan. Berarti dia karena sejalan juga ya dengan peningkatan hak-hak perempuan. Iya, hak perempuan. Nah, sekarang ini. Kemudian kalau terkait dengan alasan pengajuan perceraian nih Pak, apakah ada kondisi-kondisi spesifik yang membuat suatu perkara perceraian itu bisa diajukan seperti itu? Ya, ada punya alasan-alasan tertentu yang perkara itu harus bisa diajukan. Perkara itu bukan bisa diajukan, perkara itu bisa dikabulkan oleh majelis hakim supaya perkara itu bisa dikabulkan. Jadi mereka bisa saja mengajukan ke pengadilan agama, nanti majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk apakah itu bisa dibuktikan dan dikabulkan, apakah perkara itu bisa ditolak, atau perkara itu bisa tidak dapat diterima. Jadi semua perkara yang diajukan tidak mutlak bisa dikabulkan, bisa saja ditolak, bisa saja tidak dapat diterima. Tergantung nanti pembuktian yang diajukan oleh para pihak di pengadilan. Baik. Kemudian berdasarkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan PP Perkawinan serta kompilasi hukum Islam, itu ada alasan-alasan perceraian yang spesifik Pak. Ada zina, mabuk, madat, judi, dan meninggalkan satu pihak. Nah sebetulnya dalam pertimbangan hakim, apakah alasan perceraian ini mutlak menjadi pada saat misalnya nih suaminya itu mabuk atau suaminya itu berzina seperti itu, kemudian apakah hakim jadi harus memutuskan bahwa oh ya ini perkawinan ini bisa diceraikan, atau sebetulnya ada hal lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus? Iya. Jadi hakim itu setelah perkara dimasukkan,
di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara itu harus dimediasi dulu. Jadi ada istilah agama atau istilah perdata itu ada dading dulu. Jadi perdamaian dulu. Setelah tidak bisa didamaikan, maka proses persidangan tetap berlanjut dan masing-masing pihak dapat membuktikan apa yang digugatnya dan apa yang dipertahankannya. Jadi di dalam pengadilan dalam sistem hukum kita tidak mengenal adanya bahwa sepakat mau bercerai, sama-sama mau cerai. Jadi dalam perceraian itu harus ada punya alasan yang kuat bahwa mereka itu sudah tidak bisa lagi disatukan. Karena perceraian itu sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti jalan darurat yang tidak mungkin lagi ada jalan lain kecuali jalan itu yang harus ditempuh. Maka perceraian itu dilakukan demi kemaslahatan kedua belah pihak. Kalau itu mereka tidak mungkin lagi bisa bersatu, ada istilah broken marriage namanya. Jadi sudah tidak mungkin lagi bisa disatukan antara dua orang ini, maka hakim bisa melakukan memutuskan perkara tersebut dengan perceraian. Baik, berarti berdasarkan keterangan Bapak, kita melihat banyak pihak-pihak yang mengajukan perceraian itu karena dia merasa, oh saya sudah sepakat sama istri saya mau cerai, itu berarti belum bisa jadi alasan. Belum bisa. Jadi perkara perceraian itu ada punya alasan dari A sampai G. Misalnya meninggalkan 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah, berzina, perselisihan terus menerus, kemudian lagi menjadi pemadat, pemabuk dan sebagainya. Dan itu alasan-alasan yang kuat untuk melakukan perceraian di pengadilan agama. Kenapa? Karena dalam sistem hukum kita yang namanya orang bercerai itu ada 2 saja, meninggal dunia, terjadi perceraian karena sebab meninggal dunia atau berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kalau ada perceraian di luar dari pengadilan, misalnya perceraian di bawah tangan dan sebagainya, itu tidak diakui dalam sistem hukum kita. Baik, ini juga jadi pertanyaan dari penonton nih Pak. Ya. Kan seringkali di dalam hukum Islam itu banyak, awalnya kan prinsipnya kalau misalnya suami mengucapkan saya ceraikan kamu kan sudah jatuh talak satu. Tapi di luar pengadilan, apakah itu juga bisa dijadikan alasan bagi suami atau istrinya itu mengajukan ke pengadilan untuk melegalisasi lah bahasanya perceraian tersebut? Bisa saja. Jadi mereka berselisih, bertengkar, itu dibuktikan, kemudian sering mengucapkan talak-talak gitu, bisa aja. Cuman talak-talak itu tidak diakui dalam sistem hukum kita, jadi tidak mempengaruhi. Tetap putusan hakim itu menjatuhkan talak satu raj'i, menjatuhkan talak satu baik sugra, atau memberi izin kepada pihak pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i gitu. Jadi hakim yang menentukan ini putusannya bagaimana gitu. Jadi setiap perceraian itu harus dilakukan di hadapan majelis hakim. Tidak bisa di luar, misalnya di pasar, di rumah dan sebagainya. Karena perceraian itu sesuatu yang sakral, yang harus dengan hati nurani benar-benar, bahwa tidak dalam emosi, tidak dalam bawah tekanan untuk menjatuhkan perceraian. Berarti memang kalau misalnya pun di luar pengadilan, misalnya dia berantem terus habis itu dia mengucapkan saya talak 1000 misalnya, hingga itu tetap belum jatuh talak sama sekali. Tetap belum jatuh talak menurut sistem hukum kita. Jadi yang terjadi perceraian itu hanya yang terjadi di hadapan majelis hakim atau di pengadilan agama. Baik, ini juga salah satu pertanyaan lagi Pak sekaligus penutup. Di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 itu dengan prinsip mempersukat perceraian terdapat ketentuan bahwasanya jika perceraian karena pertama tidak menjalankan kewajiban nafkah lahir batin, dia harus minimal pisah tidak diberikan selama 12 bulan. Kemudian jika karena perselisihan, maka dia bisa karena perselisihan terus menerus atau membuktikan pisah 6 bulan. Nah, sebenarnya dalam perspektif Bapak, bagaimana sih cara kita menyikapi sema tersebut seperti itu? Ya, sema tersebut merupakan terobosan hukum. Jadi untuk mencegah tidak banyaknya perceraian di pengadilan agama, sehingga ada Mahkamah Agung mengeluarkan sema nomor 1 tahun 2022. Sema tersebut pertama bahwa perceraian hanya dapat terjadi apabila satu pihak tergugat yaitu suami tidak memberi nafkah selama 12 bulan lamanya. Jadi selama 12 bulan itu suami tidak pernah mengasih nafkah lagi, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, maka pihak istri bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan agama. Yang kedua, apabila terjadi perselisihan terus-menerus
yang perselisihan itu jangkanya selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu terjadi terus-menerus terjadi perselisihan, semakin meningkat, maka si istri bisa mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Atau sudah pisah rumah selama 6 bulan, maka pihak istri bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan agama. Jadi itu merupakan terobosan hukum yang untuk mempersempit ruang perceraian dan mempermudah ruang pernikahan. Baik, jadi SEMA itu sebetulnya dalam rangka memang memperkuat bentuk rumah tangga itu sendiri ya Pak? Iya. Mempertahankan seperti itu ya? Iya, untuk dipertahankan karena kan rumah tangga itu tujuannya adalah sakinah mawaddah warahmah. Sehingga kalau perceraian itu terjadi merupakan jalan darurat lah yang harus dilakukan, tidak lagi gitu. Sehingga SEMA itu merupakan terobosan hukum yang harus bisa dilaksanakan demi agar perceraian itu tidak terlalu banyak dan tidak semudah itu untuk melakukan perceraian. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penyampaiannya pada episode kali ini. Sedikit menyimpulkan bahwasanya dari podcast episode kedua tentang perceraian, diketahui bahwasanya di pengadilan agama itu terdiri 2 jenis perceraian. Ada cerai talak yang diajukan oleh suami, ada cerai gugat yang diajukan oleh istrinya. Kemudian disampaikan juga bahwasanya bercerai itu bukan berdasarkan pada kesepakatan para pihak, melainkan berdasarkan putusan pengadilan yang mana membutuhkan keyakinan hakim dari masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh kedua pasangan suami istri tersebut. Dan sebagai penutup, di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 disampaikan bahwasanya untuk mempersukar perceraian itu terdapat 2 alasan. Pertama, suami atau istri tidak menjalankan nafkah lahir batinnya selama 12 bulan, atau terdapat perselisihan terus-menerus dan ada atau pisah rumah selama 6 bulan. Baik, itu saja untuk episode kedua dari Pots Papa, Podcast Pengadilan Agama Palangkaraya. Terima kasih banyak Bapak Alfian atas kesempatannya pada episode kali ini. Sampai bertemu pada episode berikutnya.